Pak Jokowi membina kebanggaan dirinya itu dalam 9 tahun terakhir, hanya hitungan bulan ini drop. Jadi peristiwa kemarin itu memperlihatkan kepada kita, secinta-cinta mereka kepada pemimpin, mereka lebih cinta pada demokrasi. Harusnya DPR itu menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menjadi Dewan Perlawanan Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi bersama kita di PhD 4K. Podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak bersama saya Pombida Hidayatullah. Dan kali ini kita sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Seperti biasanya saya akan perkenalan terlebih dahulu. Yang satu ini sebetulnya dia seperti Batman sama Superman ini. Ya kan? Dia punya dual identity gitu, ada dua identitasnya. Nama aslinya sebenarnya Ahmad Fauzi. Tapi dia dikenal sebagai Bung Ray Rangkuti. Ya, apa kabar, Bung? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kenapa sih pakai dua nama gitu? Ya kan tuh waktu aktivis kita kan juga begitu dulu kan. Supaya gak gampang ketangkep. Iya, bahaya sekali. Ke bawah-bawah sampai sekarang. Nanti kita masuk ke dalam dunia aktivis ini, ngobrol nih masalah-masalah gitu. Dan di sebelah kanan saya sebentar lagi akan mempunyai channel sendiri. Bung Oheo Sinapoy, luar biasa. Nanti channelnya apa? Oheo. Oheo. Obrolan hebat, obrolan heboh orisinil ya. Luar biasa. Terima kasih sudah pada bergabung. Tapi anyway, dahsyat sekali ya kemarin kejadian nih. Ya. Rakyat marah. Sebenarnya ini agak telat atau memang sudah puncaknya atau masih akan lebih besar lagi, Bung Ray? Iya, saya juga agak terkejut ya. Terkejutnya kan begini, ini kan pengorganisasian satu malam. Iya ya. Jadi mepet lah waktunya, mungkin nggak semalam juga sih, tapi maksudnya tuh nggak sampai semalam. Nggak sampai semalam sebenarnya. Karena kan iya. 20 keluar putusan Betul. MK. 21 Bamus bergerak. 22 mahasiswa bergerak. Iya. Jadi ya nggak sampai 24 jam. Balik atau Bamus hitungannya? Balik saja. Balik kan, ya, balik dulu. Balik baru rencana paripurna 22 kan. Tapi emang gila juga ya, kenapa balik tiba-tiba, padahal mereka udah mau habis juga gitu. Itu dia, kita kadang-kadang di pimpinan rapatnya itu sempat jadi narasumber di kita juga tuh. Iya. Bung Awi. Iya. Bung Awi itu sebenarnya orang asik gitu ya, tapi nampaknya dia punya agenda sendiri tuh. Saya juga. Saya belum sempat jahilin dia, nanti saya mau jahilin dia. Saya juga bertanya-tanya kenapa bisa begitu gitu. Iya. Nah, jadi kalau dilihat dari pergerakan yang begitu cepat itu, saya kira tidak ada istilah mobilisasi di situ tuh. Jadi memang spontan ya. Spontan tuh. Memang benar-benar ada satu kemarahan yang tiba-tiba terakumulasi, teragregasi menjadi satu kebersamaan datanglah tuh ya. Nah, tentu oleh karena itu seperti Anda sebutkan tadi itu rentetannya itu nggak datang sekedar karena balik itu gitu. Oh ya, memang ada prequelnya, ada saya kira event-event sebelumnya. Mulai dihitung sejak putusan November 2023 kan. Oh ya, soal MK itu kan. Di situ tuh kan masyarakat kita udah terbelah antara yang menerima dan tidak menerima kan. Lalu adalah tragedi-tragedi misalnya bagaimana Gibran diterima tanpa merevisi PKPU-nya. Dan saat yang bersamaan DPR juga tidak melakukan revisi terhadap undang-undang akibat putusan MK itu. Sampai kemudian ada peristiwa macam di tengah-tengah itu kan banyak sekali peristiwa-peristiwa ya. Ada IKN-nya yang mengundang influencer yang makan-makan macam-macam yang ternyata tuhnya di masyarakat justru jadi negatif gitu ya. Lalu ada soal UKT, soal apalagi itu kata Pera itu ya. Lalu kemudian muncul lagi soal istilahnya itu pilkada kan. Lalu ada istilah namanya borong-borong partai. Di borong partai itu rasa muak orang udah mulai muncul kan. Iya. Apalagi banyak tokoh-tokoh daerah yang kemudian juga tidak tereliminasi tereliminasi karena terjadi praktek borong partai itu. Lalu muncul tokoh-tokoh yang justru nggak dikenal oleh publik gitu ya. Iya. Dan setelah itu ada peristiwa gergaji pohon beringin. Ya itu nggak terlalu signifikan sih dalam konteks. Tapi itu karena rentetannya bersamaan menjadi satu basis kesimpulan yang rentet peristiwa itu seperti terbingkai pada satu sosok gitu loh. Iya. Nah disitulah kemudian
Tapi memang menurut saya di antara itu semua tanda kutip yang brutal itu yang balik itu. Gitu. Iya. Itu sangat brutal sekali. Ya, karena saya juga malu gitu sebagai seseorang yang pernah menjadi anggota balik. Itu sangat malu sekali gitu. Lu kok kayak nggak ada marwahnya gitu. Dalam konteks ini kan sebetulnya ini putusan MK udah clear gitu ya. Final dan mengikat. Kalau sudah final dan mengikat artinya tinggal di exercise saja gitu. Jadi ketika KPU kemudian berkonsultasi, seyogianya yang namanya parlemen itu sebagai legislatif tidak mengintervensi putusan eksekutif. Ya. KPU dalam hari ini eksekutif loh, sudah berubah jadi eksekutif. Dia hanya memberikan guidance sebetulnya. Nggak boleh kemudian mengeliminir atau apa gitu. Makanya disebut rapat konsultasi kan. Betul, namanya konsultasi. Mau didengerin, mau dijalanin, mau enggak terserah. Namanya konsultasi. Nah di situ menurut saya puncaknya itu kan. Jadi orang merangkai itu. Tapi ketika saat namanya tuh paripurna ya. Belum paripurna kan? Belum. Maksudnya saat akan dilaksanakan paripurna ini kan pimpinan DPR sendiri Pak Dasko itu nampaknya udah serius sekali nih untuk mengarahkan kepada itu. Nah, yang menarik itu pertanyaannya mungkin yang saya ingin tanya pertama, apakah kemudian ini DPR yang nggak datang itu punya conscience atau takut? Nah, saya mau masuk ke situ. Masuk situ ya. Nah, sebelum itu kan muncul tagar tuh. Ya, tagar peringatan darurat itu kan. Ya. Dan itu ternyata viral kan. Bahkan menjadi mengalahkan buzzers tuh berarti ya. Nomor 1 kan sebenarnya viralnya. Jadi buzzer-buzzer yang disewa itu udah kayaknya telat. telat. Atau udah nggak bertahan juga, nggak kuat, nggak ngejar ini ya. Kalau hasil penelitian, saya lupa siapa namanya itu tuh, tapi dia kan melakukan penelitian itu. Yang nge-tweet soal penolakan terhadap balik itu berjumlah hampir katanya 2 juta. Iya. Tapi yang menolaknya itu cuma 20 ribuan. Gitu. Jadi jauh sekali kan. Itu artinya kan memang sangat telat. Iya. Jadi saat itu karena memang kalau dilihat dari mekanisme mereka di balik, itu menganggap enteng semua. Persis. Menganggap remeh. Jadi mereka menganggap ini suasananya masih di November 2023. Di November 2023 itu memang terbelah. Kan? Betul. Bahkan yang nerima katakan isu dinasti itu jauh lebih unggul dibandingkan yang menolak. Kan? Nah mereka menganggapnya mungkin masih suasananya kayak begitu tuh. Nah ternyata orang dengan peristiwa yang kita sebutkan itu terakumulasi kejengkelannya kan. Jengkel lah mungkin gitu. Nah sampai kemudian kok ini seperti tidak pandang apa-apa lagi, udah nganggap masyarakat ini semua ngikut mereka aja gitu loh kira-kira. Dibablas saja, main palu sidang pak gitu misalnya kan, nggak kenal ini, nggak ada macam-macam gitu ya. Kayak nggak ada mekanisme yang baku gitu kira-kira tuh. Lalu padahal kan di dalam konteks penetapan undang-undang itu kan prosesnya tidak hanya sekedar pembahasan ya, tapi juga ada uji publik. Ada uji publik. Pelibatan masalah seperangkat masyarakat yang memang concern dan lain-lain gitu. Dan tentu saja karena mereka kurang sosialisasi kan. Ini kan efek karena mereka kurang sosialisasi. Lalu tiba-tiba mereka nggak bisa jelaskan kepada publik secara menyeluruh mengapa tiba-tiba balik ada untuk mendiskusikan itu. Hanya mereka merujuk kepada putusan November kan. Yang November 2023 itu kan sebetulnya ingin merevisi terkait dengan jadwal pelaksanaan pilkada. Apakah tetap dilaksanakan November atau dimajukan ke September. Nah berdasarkan itu yang menurut mereka gagal dilanjutkan maksud saya kalaupun itu dijadikan Anda kurang sosialisasi nih ke masyarakat kan. Gitu. Iya. Nah, oke Bung Rey, tahan dulu nih, karena kan gantian nih ngomongnya nih. Sama-sama pernah dibalik kita kan. Nah, menurut Anda apa yang kejadian nih? Ada nyawer nih kayaknya ya. Sebenarnya saya ini malu sebenarnya. Sama lah kita. Kita ini kan pernah jadi anggota DPR. Iya. Kita tahu drafting undang-undang itu awalnya apa, akhirnya apa, prosesnya apa gitu loh. Kita itu kan mengerti bahwasanya ketika kita itu ingin merevisi undang-undang itu harus ada proses namanya prolegnas dulu. Ya. Kan mereka bilang sudah ada. Ya, tapi kan tidak bisa agenda tahun lalu. Ada pemilu dan lain-lain. Gitu. Ya boleh lah, tapi kan tidak bisa serta-merta dalam waktu yang cepat begitu itu terjadi rapat bamus terus menghasilkan sebuah aktivitas di baliknya sendiri untuk merapatkan untuk membuat sebuah undang-undang yang sangat krusial. Rugi juga tuh baliknya padahal ya.
Ya, padahal uang rapatnya lumayan kan. Iya. Jadi kan akhirnya kita ini Rugi kan cuma sekali 2 kali Ya, rapat. kalau kau menilainya yang normal, ya kan? Gue bercandain. Pasti ada angka yang lebih gede gitu kan. Maksudnya gitu, Bro. anggap saja ada, tapi saya kalau waktu itu saya adalah anggota balik waktu itu, hari itu, saya pasti akan melawan dan tidak mau. Dan ingat, kita kan sudah pernah melawan sebuah kekuatan 2014. Ocean Eleven itu. Isunya sama. Isunya hampir sama. Itu tentang pemerintahan administrasi daerah kalau nggak salah ya. Dan kita mempermalukan partai besar kita itu, bukan mempermalukan, tapi kita ingin menjaga marwahnya, bahwasanya waktu itu kan ada 2 pilihan antara pilkada DPRD atau dengan langsung seperti ini. Nah, zaman Pak SBY dong. Ya, 2014. Jadi kalau di Google itu kita ngelawan 11 orang, termasuk AGK. Agus Gumiwang itu termasuk salah satunya dia. Padahal partai kita ngedukung. Dan kita kalah loh, jangan salah. Kita kalah. Iya. Dan kita melawannya bukan di komisi loh, di paripurna. Di paripurna kita lawan. Jadi 11 orang ini, anggota Golkar ini termasuk dia ini, Pumpida, saya, salah satunya, kita berdiri dan kita berani melawan, bahwasanya partai kita mendukung tapi kita melawan. Karena basisnya melawan basis pemikiran demokratisasi. Iya. Publik juga saat itu melawan. Iya. Yes. Ada gerakan media sosial yang ingat saya menurunkan fotonya Pak SBY. Betul. Kita waktu itu kalah voting, tapi kemudian Pak SBY sadar, akhirnya dibuat Perpu. Nah, akhirnya tetap jalan yang pemilihan langsung. Nah, ini malah kebalik ya. Jadi kur semua. Iya, jadi malunya kita ini sebenarnya mengakibatkan kita tidak ada cerita kita mau mendukung di gerakan yang terjadi di balik itu kemarin. Malah justru kita kalau perlu memberikan masukan kepada masyarakat atau kepada apapun, kepada siapapun yang ingin mencari tahu apa sih sebenarnya balik itu dan bagaimana sih proses enacting ini, proses pembuatan drafting undang-undang itu gimana sih. Jadi sebenarnya ini akhirnya kan harusnya DPR itu menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menjadi Dewan Perlawanan Rakyat. Perwakilan partai. Jadi akhirnya ini tidak sinkron dengan fungsinya dia. Kita ini harusnya mewakili rakyat yang kita wakili dengan isu-isu yang fairness ya, isu-isu yang demokratis. Tidak boleh kita tiba-tiba melakukan sebuah gerakan yang melahirkan bahwa sosok kita ini jagoan sekali gitu loh. Ini kan tidak bisa ini. DPR itu apapun ceritanya adalah perwakilan. Begitu dia melakukan perwakilan, maka dia harus bermusyawarah, menanya kepada konstituennya dan apa-apa. Dan memang tidak perlu lagi, ini masa tinggal 2 bulan. Bagaimana sebuah institusi, masa 2 bulan ini, masih mau menghasilkan produk undang-undang itu kan sangat anu sekali ya. Jadi menurut saya, berhentilah kawan-kawan saya yang di DPR, artinya ini himbauan sesama parliamentarian ya, bersama sesama parliamentarian, berhentilah untuk melakukan sebuah tindakan yang membuat kita tampil kelihatan bodoh gitu loh. Kita ini ratingnya sudah di bawah di DPR ini. Jangan lagi kita menampilkan perbuatan bodoh ini gitu loh. Akhirnya kita ini semakin bukan lagi dibenci orang tapi sudah mau dikutuk ini kita ini. Tapi kalau kembali ke ini ya tadi itu, kan Anda menanyakan tadi itu kenapa nggak jadi diparipurnakan? Takut atau takut? Ya saya kira gini kan alasannya. Yang cerdas pasti takut lah. Iya, alasannya kan karena hanya 86 orang yang hadir kan. Betul. Kemana yang lainnya? Karena asumsinya begini, kalau ada 8 fraksi, setengah dari 8 fraksi itu meminta anggotanya hadir aja, selesai. Udah lebih dari quorum kan. Gitu. Tapi kenyataannya nggak ada. Gitu. Nah itu menurut saya sejak malam mulai tagar itu naik tuh, nah orang jadi berpikir kan, nah cara mereka melawan tidak lagi seperti kemarin kan, terbuka gitu. Akhirnya mereka nggak hadir di itu udah bagian dari perlawanan. Saya kira bagian dari kita apresiasi lah. Sebab kalau itu ditandatangani oleh ketua fraksi aja, wajib hadir semua, dimanapun dia datang. Dan mereka sebenarnya nothing tulus karena biasanya sebagian besar kan sudah ini ya. Nah, sebagian kan terpilih lagi ya. Sudah nggak terpilih lagi kan. Ngapain lagi kita ikut menandatangani yang bakal membuat nama kita buruk di mata masyarakat ya kan. Lebih baik tidak hadir gitu. Nah, jadi saya kira ketidakforuman sidang paripurna kemarin itu bagian dari perlawanan internal di dalam. Alhamdulillah lah masih. Alhamdulillah. Kesadaran ya. Meskipun tidak sefrontal yang kalau kalian ini kan sebetulnya mewarisi watak anggota DPR pasca reformasi gitu Pak. Betul. Karena apa gitu? Karena kita itu tempo hari melawan. Itu supaya kita netral, maksudnya netral aja. Kita udah tawarin angka
Menarik loh sebenarnya. Iya. Cuman karena kita nggak ada urusan sama duit, ini kan masalah. Karena yang begitu itu kejadian kan. Sebelum 2014 itu sering kita mendengar ada anggota fraksi yang nyeleneh sendiri ya kan. Ini sejak di era Pak Jokowi itu nggak ada yang berani loh kelihatan. Kenapa ya itu ya? Coba cari yang membereskan. Cari 10 tahun terakhir ini. Oke. Jadi ternyata nih pasca entahlah dibatalkan atau tidak jadinya nih paripurna ini, ada yang marah-marah di WA Group. Yang dimarahin itu adalah satu partai kecil yang mengajukan ke MK yang ada di koalisi sana. Saya nggak nyebut nama lah, bisa simpulin sendiri. Dimarahin katanya, gara-gara kalian nih. Jadi kacau balau. Sebenarnya ini beres dengan putusan MA kan beres sebenarnya. Betul kan? Yang mana ini kan ada 2 soalnya, 70 dan 60. Yang pro sana, saya bilang. Iya, yang 2 kali keputusan, yang 70 yang mana 60. Yang menyebab mereka marah nih? Yang mereka marah itu. Kalau yang partai itu yang 60. Yang ditolaknya umur. Oh itu 70 mahasiswa itu. Mahasiswa itu. Bukan partai. Bukan partai. Tapi itu juga dianggap si partai dimarah-marahin karena bagian daripada persoalan ini kan. Ya, pemicu lah. Nah, artinya begini, di dalam konteks itu sebenarnya di MA kan udah beres nih sebenarnya. Tinggal masalah tiba-tiba kayak kecolongan nih partai buruh nih masuk ya. Terus mengajukan ke MK terus kemudian dikabulkan. Ini bukan partai buruh aja, partai Gelora juga ikutan di situ. Tapi partai Gelora kan enggak kan? Nah, dia 60 dia ikut JR. Oh, JR juga yang dua partai itu masuk. Tapi mereka putusannya yang 60. 60. Persyaratan kesertaan pencalonan. Iya. Kalau soal usia itu bukan mereka. Bukan mereka itu yang mahasiswa. Oh, siap. Saya salah baca. Yang mengajukan gitu. Nah, tapi kalaupun mereka kena imbas, ya kan sebetulnya saya tidak tahu tuh, karena putusan ini menurut saya sih sangat menguntungkan partai politik menengah ke bawah kan. Betul. Karena dengan begitu daya tawar mereka jauh lebih kuat lagi sekarang. Sebelum masuk ke situ, saya ingin mempertanyakan dulu adanya keputusan MK ini kan seolah-olah mengangkat citra MK juga. Ya. Yang tadinya terpuruk gitu di 2023, dihujat macam-macam dan ada persoalan macam-macam, mungkin ada friksi di dalam juga. Tapi kemudian solid di dalam konteks last minute ini gitu. Nah, menurut Anda apakah itu memang by design atau kemudian ini blessing in disguise saja seperti biasa? Kalau kita baca kembali putusan mereka yang 90 ya, 2023 yang soal batas usia itu kan sebetulnya 50-50. Betul. Hanya karena ketua punya 2 suara akhirnya kemudian bulat lah. Enggak bulat. Berat ke sebelah sana. Nah, jadi ada yang menyebut 74. Ada yang menyebut itu sebetulnya itu 52 gitu. Tapi yang 2 dari yang 5 itu kan sebetulnya dia pinginnya tidak di kabupaten kota. Tapi basisnya adalah di provinsi. Jadi bisa seseorang yang punya pengalaman provinsi walau umurnya ini entah gimana logikanya kemudian digabungkan jadi satu antara yang berbasis kabupaten kota dengan berbasis di kesimpulan akhirnya gitu. Dari situ sebetulnya kalau dibaca dari itu mereka memang konsisten aja sebetulnya. Bukan, mereka udah melihat ini masalah gitu loh. Putusan ini gitu loh kira-kira. Ya kan kemudian tapi ada yang karena ada paman akhirnya kan lebih dibuktikan lagi dari DKPP itu kan. Nah, sampai kemudian seperti sekarang ini. Jadi kalau misalnya disebut apakah DKPP ini MK ini sedang tanda kutip lah ya mencari muka di tengah masyarakat? Enggak, sebab kalau Anda baca putusan mereka sejak awal sebetulnya yang mengatakan bahwa persoalan umur ini menjadi masalah gitu loh kira-kira. Nah, sampai kemudian ke soal persyaratan partai politik kan. Tapi karena mereka udah buka di nomor di 90 kan selalu selama ini mereka mengelaknya itu karena dianggap open legal policy kan. Loh, kalau ini bisa kita utaati maka gimana sih syarat partai politik menjalankan nggak bisa diutaati? Nah, inilah harus diterima sendiri oleh partai politik yang sekarang ini yang menerima putusan MK 90 itu harus menerima juga putusan ini. Sebab mereka yang membiarkan MK masuk ke ranah yang disebut dengan open legal policy. Yaitu yang soal usia itu kan open legal policy. Termasuk parliamentary threshold.
Presidential threshold itu selalu gagal tuh. Ya kan? Kalau diuji materikan karena selalu MK bertahan pada open legal policy. Putusan November itu yang menjadi kebijakan baru bahwa ternyata angka-angka pun bisa diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, begitu mereka masuk di sini, bisa kenapa main di sini? Ya, kenapa DPR-nya agak ini gitu loh. Karena yang pertama kali merestui tanda kutip ya, sebetulnya nggak ada kata merestui kan. Tapi ketika ada kegiatan MK yang melakukan itu, yang menguntungkan mereka terima kok. Tapi kalau yang tidak menguntungkan, mereka menolak. Nah, sekarang basis yang sama dipergunakan. Nah, oleh karena itu mungkin ya ke depan bukan hanya soal persyaratan pencalonan, bahkan mungkin presidensial threshold, parliamentary threshold itu potensial juga akan diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Bakal menarik itu. Iya, karena berdasarkan. Jadi Bung Rey yang akan mengajukan ini. Ya, saya kira udah ada basis baru bagi mereka yang mau menguji. Karena MK sudah membatalkan apa yang selama ini menjadi bahan mereka untuk bertahan, tidak melakukan pengubahan kan. Apa itu? Bahwa itu masuk dalam kebijakan yang disebut dengan open legal policy. Nah sekarang setelah putusan MK 90 tentang batas usia, itu ada lagi yang disebut dengan open legal policy. Siap. Gitu. Bung Leo, Pak Ical di Arena Munas atau Rapimnas pada saat itu yang ngomong bahwa dengan putusan MK ini, seyogianya Golkar mengubah positioning di dalam konteks pilkada ini. Rapimnas. Rapimnas ya. Dan itu menurut saya canggih juga ya Pak Ical ya, mengarahkan seperti itu. Betul. Dan ini memang kesempatan, dan Pak Ical pasti tahu tuh bahwa betapa pentingnya ya mendorong yang namanya kader-kader itu untuk bisa maju gitu. Jadi jangan kader ini kayak di nomor 2-kan, jangan maju gitu. Karena kita udah ada deal dengan koalisi dan lain-lain. Jadi menutup kesempatan kader-kader yang bagus muncul, satu, yang kedua juga di dalam konteks demokratisasinya jadi berkurang gitu di dalam konteks itunya. Nah, saya apresiasi sebenarnya statement Pak Ical. Nah, pertanyaannya sekarang kan udah ganti pimpinan nih Golkar nih. Kira-kira himbauannya Pak Ical itu bakal didengar atau bakal di EGP-in? Kira-kira gitu ya. Ya tinggal kita uji nih, waktu akan menguji kualitas dari Ketua Umum Partai Golkar yang baru ini kan akan ada alat ujinya, yaitu namanya waktu dan kualitas rapat pleno yang ada di dalamnya. Jangan sampai Ketua Umum yang akan datang ini hanya mementingkan mitra-mitra koalisi dan kepentingan pribadi sehingga mengesampingkan apa yang kita namakan demokrasi berkualitas itu. Kota kosong itu pada intinya adalah kemunduran demokrasi Indonesia yang sudah jauh ke depan, kita disuruh berhenti malah justru ditarik ke belakang kembali gitu loh. Apa sih takutnya? Kenapa sih harus takut dengan fair kompetitif itu, fair kompetitif itu kan tidak perlu gitu. Kalau kita mau uji, alat uji kalau kita memang jago, alat ujinya adalah kita banyak berkelahi, banyak bertempur, banyak persaingan. Kita bilang saya beriman, oke, saya betapa imanmu sudah pernah diuji belum? Belum pernah diuji, berarti nggak ada keimanan. Alat uji keimanan itu harus sering diuji. Dan kalau bisa banyak ujiannya, jangan saja satu, jangan hanya untuk menggampangkan. Dikasih godaan macam-macam gitu loh. Kalau godaan yang enak gimana? Loh, ya kan, nah oleh sebab itu menurut saya, jadi demokrasi itu jangan diberhentikan, sebab demokrasi itu sifatnya hidup. Apa yang terjadi di masyarakat itu akan berkembang terus dan kita harus menyesuaikan. Sebagai politisi kita harus mengikuti realita yang ada di lapangan. Jangan kita merubah, kita menjadi konservatif. Dunia atau keadaan itu sudah bertambah maju ke depan. Malah lebih cair, lebih terbuka, lebih jadi jangan politisi yang kampungan gitu loh. Harusnya politisi malah lebih kayak main-main kucing-kucingan, nggak mau terbuka. Jadi kan gayanya politisi sekarang ini politisi kampungan, takut pertempuran terbuka, takut banyaknya ada yang bertarung. Muncullah konsep takut ngomong. Jangan-jangan memang tidak ada kualitasnya orang-orang ini semua. Tidak bisa bicara atau tidak bisa punya konsep. Ya kalau nggak bayar dibayarin kan biasanya kan. Ya itulah. Jadi memang Bung, inilah ujian kita yang sangat besar di era sekarang ini. Seharusnya semakin terbuka kita dengan apa yang namanya informasi. Harusnya lebih cerdas kita. Kembali ke pertanyaan saya. Kira-kira Ketua Umum yang baru EGP atau mengakomodasi? Belum bisa saya katakan ini. Tapi kalau lihat dari gayanya, ini dari gayanya. Kayaknya tidak mungkin EGP. Asal kepengurusan pleno itu betul-betul berkualitas. Harusnya ada yang melawan. Ya kayak kita inilah kan berlawan gitu. Jadi dia akan mencoba mengakomodasi apa yang diputuskan di pleno begitu.
Ya, kalau kira-kira begitu. Kalau tapi ada yang melawan. Kalau ada yang melawan. Tapi kalau saya pengurus pleno, saya pastikan diri saya untuk melawan, untuk menampilkan. Paling mengangkat isu-isu yang ya. Lain hal kalau saya tidak pernah baca buku. Saya kan baca buku tentang teori demokrasi, tentang teori macam-macam di apa. Masa udah capek-capek buku, saya hanya pengikut saja, itu susahnya. Artinya ini adalah semacam sebuah tragedi dari sebuah keilmuan. Kalau saya tidak bicara terhadap ilmu yang saya ketahui gitu loh. Ini kutukan ini terhadap saya nanti. Lain hal lebih saja jadi orang bodoh sekalian. Kalau hanya mau ikut-ikut, begitu gitu loh. Makanya hadir di sini kan karena bukan orang bodoh lah. Tidak. Kita di sini saya ini sebenarnya tidak bodoh. Saya ini bukan masalah pintarnya. Banyak orang pintar tapi sedikit orang paham. Kan ini permasalahan juga ini. Banyak orang punya ijazah tapi sedikit yang bisa memanfaatkan dia punya kemampuan berpikir gitu loh. Bung Rey, ini kan kalau dilihat Golkar udah selesai, katanya ada 4 lagi nih yang akan ada perubahan signifikan. Sebenarnya prediksi itu benar nggak? Dan kemudian agendanya kira-kira apa sih targetnya? Kalau 4 itu dalam pengertian tidak bersama, saya kira enggak. Ya, paling saya lihat. Bukan, maksudnya dalam konteks munasnya, dalam konteks kongres, muktamar atau apapun namanya. Oh iya. Ya, saya dengar isunya juga begitu. Tapi saya kira begini ya, situasi kayak begini nih, yang perlu dimunculkan tuh sebetulnya keberanian. Ya, sepakat. Gitu. Kalau Anda berani sedikit memperlihatkan bahwa Anda justru bisa bargaining kan ya? Iya. Justru kelihatan kita bisa nggak bisa diatur. Justru orang akan ngedil dengan. Kalau Anda tiba-tiba buru-buru gemetaran, ya sekali gergaji selesai. Tapi kan kalau Anda kelihatan nggak gemetaran, ada sedikit perlawanan, dia harus bolak-balik gergajinya gitu loh. Nggak bisa sekali gergaji. Nah, yang kan peristiwa kemarin itu kan kelihatan cepat sekali tumbang itu ya karena kelihatan nggak ada perlawanannya gitu loh. Karena kurang berani tadi. Iya. Nah, sebagai contoh yang lain lah, PDI kan nggak secepat itu dia dibayangkan tumbang. Sekarang dengan isu yang kayak begini, kayaknya dia akan naik lagi. Naik lagi daun. Gitu. Jadi memang menghadapi orang yang suka gergaji, ya lu harus bertahan juga, lu nggak boleh gergaji gitu. Di mana-mana kan kalau kita mau istilahnya setara, harus kita nunjukin level yang sama. Kalau dirimu nunduk-nunduk, ya apa-apa gitu. Selesai digergaji. Nah, Bung Rey, ini melihat dari kemarahan rakyat kemarin itu, ya, kan skenario koalisi besar ini kan dahsyat sekali ya. Bukan hanya koalisinya besar, tapi katanya akan jadi permanen. Nggak akan jadilah. Jadi rakyat semakin lama semakin cerdas ya kira-kira ya di dalam konteks melihat situasi politik seperti ini. Kalau performa mereka seperti yang kemarin, saya kira nggak bertahan lama itu. Maksudnya gimana? Di balik itu kan. Kalau cara kerja mereka begitu. Jadi mereka harus lebih cerdas lah ya. Bukan soal lebih cerdas. Lebih curang. Kan ini kan mereka kelihatan lebih harus utamakan kepentingan mereka kan. Dari apa yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi oposisinya sih sebetulnya bukan PDI, oposisinya nanti masyarakat. Langsung berhadapan. Nah, itu akan kita mengalami gejolak-gejolak seperti peristiwa 22 Agustus kemarin kan. Nah, di luar itu saya kira ya, kalau dilihat kultur partai politik kita ini, mereka bisa menyatu karena kepentingan mereka diakomodir gitu. Kalau kepentingan mereka nggak seperti yang diharapkan, ya selesai. Anda bisa bayangkan Anies dengan PKS itu bisa pecah kok. Karena apa gitu? Karena dan yang tidak terbayangkan adalah Anies ke PDIP itu kemungkinan kejadian. Gitu. Karena PKS ngejar Wagub, Anies belum kelihatan mempersilahkan itu. Ada di sono, jadi ikut ke sono. Nah, artinya apa? Batu uji Pak Prabowo pertama itu nanti adalah susunan kabinet. Kenapa PKS itu mau ya, cuma ngambil Wagub ya? Kan logikanya kan nggak seperti, maksudnya gini, logikanya adalah dia yang menang di Jakarta gitu kan. Dia punya potensi untuk bisa meraup suara lebih banyak. Kenapa mau jadi Wagub? Apakah karena nggak ada calon yang populer lagi ya bentuknya? Saya kira mereka jadi Wagub aja udah bersyukur banget. Oh gitu ya. Jadi tahu diri gitu ya. Bukan tahu diri. Ya memang kemampuan lobbynya ya begitu. Menurut saya.
Nah, itu satu. Tapi Padahal boleh sebenarnya jadi. bisa dimainkan dengan cara yang Bisa lebih cerdas jadi itu ya di luar itu sebenarnya. mereka dapat. Ya, ya. Kan kita masih pertanyaan. Tapi isunya begini, isunya itu adalah bahwa Ridwan Kamil ini hanya mengantarkan aja. Terus Di perjalanan dia diangkat jadi menteri. itu skenario kalau KP yang masuk. Iya, iya. Kalau Kaisang yang masuk. Iya. Tapi kalau PKS yang masuk, ya Ridwan Kamil ya nggak mau. Bukan, Ridwan Kamil mundur, Suswono naik jadi gubernur, kan berarti dapat kan si PKS gubernur toh. Nah, Kaisang yang masuk jadi wakil Di tengah jalan. di tengah jalan. Usianya udah 30 tahun. Udah dong. lebih, udah cukup gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi itu kan skenario. Jangan-jangan kita ngasih ide lagi. Bukan. Bisa jadi, tapi Bisa ingat jadi, ya. bos. Beliau itu Oktober udah selesai. Oh, agak sedikit berat lah ya bermainkan seperti itu. Ya. Menjanjikan dapat sesuatu pada orang lain itu nggak bisa lagi gitu loh saya. Oke, Pak Jokowi selesai Oktober katanya akan berlabuh di Golkar dan kemudian menjadi ketua Dewan Pembina. Tapi kita udah tahu ya bahwa ketua Dewan Pembina itu sekarang Agus Gumiwang Kartasasmita. Ya. Jadi gimana Pak Jokowi itu ceritanya? Ya Dewan Pengawas toh nanti bisa. Ada Dewan Pengawas. Mengawasi Kan nggak semuanya. ada. Oh, jadi Dewan Pengawas akan ada, tapi di mana-mana gitu. Ada di mana-mana mengawasi. Namanya juga mantan presiden. Kalau bisa dia mengawasi seluruh aktivitas masyarakat setelah beliau tidak memerintah, tadinya kan biasanya mengurusi segala sesuatu, ini hanya mengawasi. Sudah betulkah apa yang saya bangun selama 10 tahun yang lalu? Apa sih kejadiannya sekarang ini gitu loh. Jadi maksudnya karena beliau juga bilang akan sering banyak ke mana? Ke IKN ya. Ke IKN, untuk ngecek ini jalannya sampai kawan. Jadi benar-benar mengawasi gitu. Jadi jadi ya. makomnya Pak Jokowi itu harus lebih tinggi lagi ke atas. Jadi kalau naik pohon itu jangan lagi pohon durian, harus pohon kelapa sudah. Yang paling tinggi untuk mengawasi. Oh ya ternyata bagus ini saya punya pembangunan. Jadi seharusnya memang Jokowi ini ya harus lengser ke Prabowo, tapi jangan lagi meninggalkan sesuatu yang kira-kira ini menjadi friksi bangsa ke belakang. Iya. Tapi intinya begini, Jokowi ini sudah bagus lah kalau dia mengikuti kata nuraninya saja. Jangan mengikuti kata orang yang menginginkan dia masih lama, dia masih mengatur, dia masih ini. Jadi susah nanti, Jokowi tidak bisa menjadi diri sendiri loh ke depan nanti itu. Karena nanti akhirnya Jokowi menjadi sosok orang yang ya berada di samping-sampingnya. Jadi gitu. Jadi secara apa ya? Buat beliau kita itu harus mengapresiasi bahwasanya beliau berhasil menjadi presiden selama 10 tahun. Urusan berhasil atau tidak kan banyak karakteristik toh untuk dinilai. Saya yang mau tanyakan lagi sebenarnya adalah Golkar di pemerintahan Prabowo ini. Iya. Kan sebetulnya yang dalam tanda petik ya, yang berprestasi ini Erlangga. Sekarang orangnya nggak ada. Kemudian muncul seseorang yang sebetulnya tidak berkeringat juga di Golkarnya sebetulnya. Walaupun di timnya Pak Prabowo mungkin Bahlil itu juga cukup aktif ya. Jabatannya waktu itu di TKN apa ya? Saya agak Bahlil itu saya kan tidak masuk TKN. Nggak masuk ya? Karena kan tidak boleh. Oh masih menteri ya? Menteri ya. Jadi dia bentuk sendiri. Oh ada relawan sendiri. Nah, pertanyaannya hubungan Bahlil dengan Prabowo itu akan kemudian membantu Golkar untuk bisa mendapatkan porsi kekuasaan lebih, atau mungkin Prabowo pikir ini mah orang baru, mungkin nggak perlu lah Golkar di ini lagi, toh Golkar gampang diatur-atur gitu. Kira-kira gitulah ke depan, kira-kira gimana tuh? Jadi gini, ini politik ke depan ini harusnya gini. Kan ini ada konsep nih saya nanya-nanya Golkar karena beliau nih nanti aku punya pandangan juga soal ini. Masalahnya ada di sana gitu. Ini kan ada blok yang namanya blok Kim ya. Kim ini harusnya blocking key-nya itu terkuncinya ke Prabowo gitu loh. Karena beliau yang akan menjadi the next president. Jadi Kim ini jangan seolah-olah menjadi blok ke Jokowi. Ini kan bahaya ini. Ini sementara saya melihat ini masih ada dualisme di dalam Kim itu sendiri. Apakah mau bergerak atas kepentingan daripada rejim yang sekarang, apa rejim yang akan datang? Saya berharap Kim ini punya kepentingan yang sangat besar terhadap rejim yang akan datang untuk stabilitas politik,
untuk pembangunan nasional, untuk kesepakatan nasional khususnya di parlemen. Sekarang kan tinggal sebulan lagi. Loh, jangan sampai Kim ini terjebak dengan permainan politik jangka pendek atau beberapa orang hanya untuk kepentingan misalkan rejim yang sekarang ini kan berbahaya gitu. Rejim yang akan datang ini sebentar lagi dilantik ini, tanggal 20 Oktober itu akan dilantik rejim baru. Bagaimana kalau rejim baru ini tidak menyepakati apa yang dilakukan sekarang ini? Atau dia pun juga mau memberikan kritik sekarang, apa poinnya? Belum ada positioningnya gitu loh. Nah, ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan yang ada di Kim, bahwasanya jika Kim itu diperuntukkan untuk kemajuan demokrasi Indonesia atau stabilitas politik, maka bloknya harus ke Prabowo. Jangan ke rejim yang sekarang ini gitu loh. Ini mau expired ini, barang expired ini. Jadi kalau mau dimakan cepat-cepat dimakan cepat daripada nanti kadaluarsa udah keracunan kita itu. Jadi jangan sampai kita ini terjebak dengan permainan kita sur-sur sendiri ini. Ini kan sur-sur sendirinya Kim ini. Sementara di dalam Kim itu ya orang-orangnya ada yang masih terpilih dan menjadi aktivis politik di dalam pemerintahan yang akan datang. Ada yang sudah tidak terpilih gitu. Ada yang idenya masih dipakai, ada yang tidak dipakai. Nah, saya berharap siapapun yang menjadi ketua umum parpol pasca Kongres Munas yang ke depan ini bisa memahami konteks ke masa depanan itu, jangan yang kekinian. Hari ini sudah selesai, besok yang belum terjadi itu loh kita harus yang harus kita kunci. Bung Rey. Berdasarkan itu berdasarkan itu. Jadi komentarnya apa nih? Saya sih melihat belum tentu loh Bahlil ini bisa berlayar berapa tahun? 5 tahun kan? Ya kalau Golkar mah ngeri-ngeri sedap kan. Bukan hanya Raja Jawa yang ngeri-ngeri sedap. Masa baktinya 5 tahun kan? 5 tahun. Saya belum tentu juga gitu. Karena sebetulnya kan ini berdasarkan karena dipilih nih berdasarkan karena banyak peristiwa yang katanya dialami oleh aklamasi dalam tanda petik gitu ya. Dan aklamasi itu tercapai kalau kita dengar liputan Kompas itu kan. Karena banyak peristiwa di daerahnya juga yang mengakibatkan mereka pengurus-pengurus daerah ini menerimalah apa yang terjadi skenario di atas ini kan. Tapi menurut saya itu bukan penerimaan yang ikhlas kan. Gitu. Sehingga dengan begitu setidaknya mungkin ada 2 pemicu nih. Ya kan, karena mereka memilih ketua umum yang masa lalu bukan masa depan kan. Pertama adalah soal masa lalu ya. Pertama adalah soal pembagian siapa yang akan masuk kabinet. Kalau nggak tepat nih, ini sebagai alat ricuh pertama. Jadi elitnya sendiri akan ribut sendiri tuh awal-awal. Gitu. Nah, yang kedua adalah nanti munas di daerah, musda macam-macam. Itu juga bisa jadi faktor bagi kenapa gitu. Karena mungkin dia juga akan coba masukin orang-orangnya dia dan lain-lain. Itu alaminya begitu, kan dia akan dorong masuk orangnya dia. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena Bahlil ini nggak punya basis di Golkarnya kan, dan orang baru. Pasti dia nyari patron lah. Ibaratnya ini orang yang disuntik gitu loh. Disuntikan masuk ke dalam Golkar. Yang orang Golkarnya mungkin mayoritasnya nggak kenal. Nah, cuma orang kebayang itu tadi kan peristiwa-peristiwa yang seperti diungkap oleh Tempo itu kan. Gitu. Nah, sehingga dengan begitu Bahlil belum tentu bisa melakukan konsolidasi secara politik gitu, ke basis-basis di Golkar kan. Nah, itu memang sesuatu yang akan harus diuji juga. Yang salah satu menurut saya mengapa Airlangga begitu cepat mundur gitu tanpa kita dengar peristiwa-peristiwa yang luar biasa gitu. Menurut saya karena ketidakmampuannya melakukan konsolidasi internal. Beda sama PDI. Beda sama PDI kan. PDI itu sejak dari Pilpres itu, kala Jokowi udah pergi, yang mereka lakukan itu adalah solid. Kata-katanya solid. Jadi mereka melakukan konsolidasi internal. Dan itu padahal itu jargon ini aja tuh, general aja ya. Kan jadi kayak soal nempel di mereka. Tapi kan kemudian jadi itu membuat mereka nggak ada yang terasa gurusuk ke atas gitu. Jadi solid. Mereka bisa mendefinisikan bahwa mereka punya lawan baru yang bernama Jokowi kan, kira-kira gitu. Nah, itu menurut saya nggak dilakukan oleh Airlangga.
Jadi begitu ia tanda kutip diganggu, langsung down. Dan tidak ada sama sekali yang melakukan tanda kutip ya pembelaan juga kepada ya karena semuanya juga tahu gitu bahwa di dalam konteks ini ya udah ada friksi-friksi di dalam sebenarnya secara iya. juga. Gitu. Tapi kan ingat loh ya, sebelum Pilpres itu 2 kali dia masih bertahan. Ya. Tapi ada saat itu memang masih kompak, masih kompak. Tapi kemudian setelah di ujung-ujung di sini dia mestinya lebih kompak, asumsi saya. Pertama karena dia bisa membawa Golkar menang kan. Dengan cara dia memimpin partai, kemudian banyak yang sudah sakit hati. Itu dia. Itu yang saya sebut. Memang itu artinya juga. Dia kurang mampu melakukan konsolidasi internal. Saya pikir apakah Bahlil bisa melakukan itu? Itu pertanyaan. Mungkin gini, kita sambungkan lagi kepada kemarahan rakyat karena ini topiknya tentang kemarahan rakyat ya. Ini kan sebenarnya nih ada Golkar yang istilahnya baru selesai gitu ya. Terus kemudian juga nanti ada 4 partai lagi infonya yang akan munas juga. Nah, momen-momen kemarahan partai ini yang sebenarnya akan kemudian bisa melihat ya. Harusnya bisa diartikan bahwa rakyat ini punya keinginan tersendiri dan partai harusnya bisa membaca situasi ini dengan lebih baik ke depan. Nah, bagi partai-partai yang kemudian ya gampang dicocok hidungnya lah gitu istilahnya ya, dan nurut-nurut aja, menurut Anda akan laku nggak ke depan? Saya kira peristiwa ini akan membuat banyak orang berpikir untuk mendukung calon-calon yang diusung oleh Kim. Saya kira mereka juga hitung efek negatifnya ke mereka kan. Sehingga dengan gitu yang ada di mata masyarakat. Jadi kalau ada calon independen lawan calon dari Kim satu lawan satu, akhirnya yang tadi yang nggak populer bisa-bisa menang. Gitu. Karena terjadi akumulasi kan. Ada 3 ini. Kenapa menurut saya DPR tiba-tiba membatalkan itu ya. Alasan pertama memang di dalam itu terlihat dari anggota DPR nggak korum. Yang kedua, di demo kemarin itu nama-nama Pak Prabowo udah disebut-sebut. Ya kan? Seingat saya, kalau saya tidak silap itu, ada berita yang menyebut foto Pak Prabowo juga mulai dibakar oleh massa gitu. Beliau belum dilantik loh jadi presiden, sudah ibaratnya ya bagian dari kemarahan. Iya, bagian dari kemarahan publik gitu kan. Nah, yang ketiga adalah jelas akan punya implikasi kepada calon mereka di pilkada-pilkada. Masyarakat yang marah, yang nggak menerima cara ini akan mengatakan jangan pilih. Ini logikanya kan partai diciptakan ini untuk menciptakan kader, di mana kadernya untuk bisa didorong untuk menjadi berprestasi di dalam kontestasi demokrasi gitu. Nah, sekarang yang berpotensi aja ditahan-tahan gitu. Itu illogical banget gitu loh, nggak logis gitu buat saya. Betul nggak Bung Wahyu? Ya, saya sepakat itu. Demokrasi itu kan adalah semacam sebuah fairness ya. Fairness itu artinya open gitu. Setara itu. Ini apa sih pertandingan yang paling fair di dunia ini? Kan cuma tinju. Satu lawan satu dan ditonton UFC oleh orang di UFC lah. Artinya dia kalah terhormat, dia menang disanjung gitu loh intinya ini. Lah ini konsep ini tidak ada di dalam. Apalagi menangnya tidak kalahnya tidak KO ya. Ya tidak KO ya, artinya perhitungan suara kalah apa semua kan. Jadi itulah pertandingan yang paling fair. Kalau kita bisa menyentuh sistem tinju itu atau sistem UFC itu di dalam kontestasi politik kita dan kita terjemahkan bahwasanya yang kalah pun dihormati, yang menang itu disanjung, itu akan semangat sekali. Makanya kehidupan ini. Dalam konteks itu saya selalu bertanya bisa langsung agak spesifik ya. Boleh dong. Namanya Ridwan Kamil. Nanya apa? Saya nanya kepada beliau. Ini langsung nih. Di luar soal aturan yang membolehkan kan memang boleh. Langsung nanya ke Ridwan Kamil. Enggak, ya saya di beberapa tempat saya ungkapkan ini. Oh, tapi maksudnya nggak secara pribadi nanya. Iya, tinggal dia jawab atau tidak. Kan? Pertanyaan saya itu kebanggaan macam apa yang Anda miliki menjadi calon gubernur di Jakarta didukung oleh 12 partai politik, lawannya independen yang 1% pun belum ada gitu loh. Kebanggaan macam apa? Karena apa gitu? Karena Anda selalu bercerita tentang prestasi nasionalmu, prestasi internasionalmu, ya kan? Anda sekolah juga di luar negeri, menciptakan ini mana-mana, 2 kali jadi wali kota, sekali jadi gubernur, tapi mendapat lawan yang 1% pun belum ada gitu. Mestinya dengan semua kemewahan prestasi itu, dia mestinya datang ke Jakarta, gua nantang nih, yang paling hebat di Jakarta siapa? Kalau tidak, sebanding dengan nama gua deh gitu loh ya. Kalau ini kelas apa namanya di tinju lah? Kelas bantam.
kelas bantam gitu ya. Elastikal tuh ya kalau bantam. Ya, Bantam, aku tantang yang kelas berat deh. Gitu, Dia lawan Tyson itu. Mike Tyson. ya. Iya gitu dong. Gitu. Maksud saya ya kan mestinya. Iya. Karena kita selalu menganggap Itu baru yang punya nyali. Iya, gitu. bukan hanya nyali. Lalu Hmm. pertanyaannya kalau modelnya yang kayak begini nih, ibarat istilahnya nih, Anda taruh siapapun itu jadi kok itu. Nggak mesti harus Ridwan Kamil itu. Iya. Ini 12 partai politik dan Iya, ada iya. PKS pula di dalam gitu. Iya. Anda taruh mungkin Anda aja masuk di situ jadi. Jadi ya. Kalau monyet ditaruh nggak bisa dong. Enggak, Anda lah. Karena nggak ada syarat, nggak boleh caranya kan gue bercanda. Anda ada taruh di situ jadi. Iya. 12 Kenapa partai. nggak saya aja Itu kalau dia, gitu ya? maksud saya. Nggak bercanda ini bercanda. Oke Bung Oyo, Iya. kira-kira dalam konteks ke depan kita kan orang partai ya, maksudnya Bung Oyo ini orang partai dan kalau partai kemudian tidak sadar dengan basis bahwa memang the absolute decision makers itu sebenarnya adalah rakyat gitu ya. Kalau kemudian rakyat tidak diakomodasi, yang kita hadapin ya seperti kemarin tuh kayaknya baru sebagian kecil lah, sparkling aja ini. Ini aja udah dahsyat gitu. Ini belum apa-apanya dibanding 98, belum ada apa-apanya. Nah, jadi bayangin kalau misalnya kemudian terjadi seperti ini lagi, nah partai-partai ini bisa hilang nanti ke depan. Yeah. Jadi menurut Anda bagaimana reposisi partai? Kita nggak bicara Golkar ya, tapi partai secara umum gimana? Kita ini kan akan dipimpin oleh seseorang presiden yang akan datang yang berlatar belakang militer. Kita ini civilian, bukan untuk mendikotomikan ya, tetapi kan civilian style kita itu harus betul-betul berkelas dan berkualitas. Artinya kita itu banyak referensi, kita bicara tentang sebuah filsafatnya tinggi, kita bicara tentang sebuah peradaban itu harus kelihatan gitu loh. Jika tampilan kita di civilian itu yang ada di dalam partai politik dan tampilannya begini-begini saja dan rakyat marah, kita ini bisa-bisa di gerakan deparpolisasi terjadi. Bisa saja presiden kita yang akan datang ini karena dia memiliki kekuatan militeristik, kita ini bisa dibubarkan gitu loh. Ini simulasi aja loh. Ini ketakutan saya sebagai seorang civilian. Seharusnya civilian ini ketika diberikan kesempatan untuk mengajukan tesis dia terhadap sebuah proses demokratisasi itu di masyarakat, dia harus berkualitas gitu loh. Mulai dari bicaranya, tindakannya, bagaimana dia mengambil keputusan, programnya itu harus tampil gitu loh. Maka oleh sebab itu, parpol ke depan harus betul-betul merevisi kembali teori program kaderisasinya. Kita ketika ada di DPR, kita itu akan bermitra dengan pemerintah yang rata-rata itu adalah orang pintar semua karena levelnya dirjen, direktur, nggak usah lah menteri kita karena itu jabatan politik. Tapi begitu kita berhadapan sama mereka, si orang pintar ini yang levelnya doktoral, terus tiba-tiba dihadapi oleh ibu-ibu rumah tangga. Hanya karena dia istri pejabat di daerah itu, dia berhasil terakumulasi, terpilih. Tiba-tiba mitranya Kementerian Sosial itu adalah anak-anak yang baru umur 21 tahun, 27. Baca buku apa? Saya bukan hanya meremehkan umurnya, tidak loh. Ini kualitas ini. Bagaimana sih kita mengukur kualitas seorang ketika dia bernarasi di depan publik, berhadapan dengan orang pintar? Kalau dia tidak memiliki kualifikasi atau kualitas, maka bicaranya akan diketawai orang dari dalam gitu. Sementara tampilan kita ini institusi Dewan Perwakilan Rakyat yang mulia kita dipanggil di dalam itu. Sementara perbuatan kita nggak ada mulia-mulianya gitu loh. Jadi sebenarnya ini adalah afirmasi terhadap ini my affirmation question kan. Bahwasanya siapapun yang ada di dalam areal parliamentarian itu dia harus menunjukkan kualitasnya ini supaya tidak ada niat-niat yang tiba-tiba nanti diambil oleh orang lain hanya karena ketidakmampuan atau keinvaliditas kita gitu loh dalam bertindak gitu loh. Dan ini adalah tantangan civilian. Kalau memang kita ini adalah masyarakat madani yang berkualitas, maka tampilannya itu harus betul-betul tidak boleh seperti yang kemarin ini. Ini sudah ciri-ciri gitu, tanda-tanda ini. Jadi kalau dilanjutkan atau dianggap ini hanya sementara aja, dan saya takutnya itu menjadi jurisprudens bagi anggota DPR yang mau datang. Wah, kita bisa melawan dikit-dikit nih. Kita mau. Nah, ini bahaya ini. Ini berarti kita berada di ujung jalan, di ujung jurang yang nanti gampang sekali diselesaikan oleh siapapun yang lagi berkuasa.
di republik ini. Karena ini bahaya nanti. Siapa yang menjaga kepentingan sivilian ini? Bukan penguasa. Penguasa itu hanya menjalankan apa yang diamanatkan oleh sebuah program atau sebuah apa ya? Ya, intinya jangan sampai trias politika itu hanya ada lembaganya saja. Yes, tapi betul. Fungsinya tidak ada, iya. Kira-kira gitu ya. Itu kira-kira lah. Nah, Oke. Bung Rey. Ya. Anda bagian daripada 98. Apa benar tadi analisa saya tentang kemarahan rakyat itu tadi? Bahwa yang kemarin ini belum seberapanya di 98 satu. Tapi ingat, ini zamannya beda 98 dan sekarang. 98 mungkin tidak ada yang namanya alat-alat komunikasi yang bisa mempercepat, sosial media belum ada dan lain-lain. Itu pun terkonsolidasi kemenangan. Mungkin dengan adanya seperti ini mungkin akan bisa mempercepat dan memperluas. Nah, ya, itu yang saya sebut tadi kan luar biasa pergerakan ini karena dikelola dalam satu malam gitu. Kita sampai ke 98 itu bisa perjuangannya 7 tahun, 8 tahun. Ya itu yang saya bilang. Dengan berbagai peristiwa di dalam, tangkap ini, tangkap itu ya kan, tiba-tiba ini udah gusur sana, gusur situ. Cerita penggusuran kan di era Orde Baru itu kan, hampir tiap hari kita lihat itu ya. Rampas tanah sawit lah, inilah macam-macam dan sebagainya. Kita udahlah gitu sejaman Orde Baru. Tapi kita baru mampu melakukannya 10 tahun, 15 tahun setelah itu. Karena orang melakukan perlawanan pada Pak Harto itu kan sejak dari Bang Hariman kan. 77 lah itu kan. 73, 77 gitu. Baru jatuh 20 tahun berikut gitu. Nah, tapi ini dalam satu malam, waduh, tumpah ruah loh. Jadi kalau dibandingkan dengan penolakan terhadap revisi undang-undang KPK misalnya, penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law, dan penolakan terhadap nepotisme politik, ini jauh. Dari banyak hal gitu menurut saya. Dari kecepatannya, konsolidasinya, dan meluasnya gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya Pak Jokowi membina kebanggaan dirinya itu dalam 9 tahun terakhir, hanya hitungan bulan ini drop. Hitungan hari dong berarti kalau gitu. Jadi bulan lagi yang saya mau katakan itu, kenapa itu bisa begitu cepat gitu? Ada 2 kemungkinan menurut saya. Pertama, salah satu yang mengakibatkan Pak Jokowi itu selalu levelnya tinggi itu ya karena mobilisasi mungkin yang disebut dengan buzzer kan. Buzzer itu mampu mobilisasi citra positif Pak Jokowi. Padahal mungkin di bawahnya kosong kan. Betul. Nah, yang kedua adalah saat yang bersamaan kontra narasinya narasi sebaliknya dipaktualkan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Jadi sebetulnya bila selama 9 tahun ini kita sebut Pak Jokowi mampu mengkonsolidasi citra melalui media sosial juga lah yang akhir-akhir ini yang menghukum dia gitu. Itu kesimpulannya gitu. Menurut saya sih gitu. Nah, jadi cepat dia naik, bertahan, tapi begitu ini drop. Jadi alat yang sama untuk dia naikkan. Cuma kan kita nggak ngerti nanti akan ada juga yang. Iya, kita nggak tahu nanti akan ada survei yang menyebut tingkat kepuasan tetap 80% kan. Jangan Kompas ngomong gitu lagi ya. Nggak tahu saya. Ya, tapi kan kadang-kadang tingkat kepuasan itu juga banyak distorsi karena pertanyaannya itu agak sedikit diarahkan ke situ. Saya nggak tahu. Nah, kira-kira itu juga. Tapi bukan topik kita kali ini. Kita yakin bahwa rakyat benar-benar marah dan kecewa di dalam konteks dan ini marah yang orisinil loh ya. Oh iya, orisinil. Nggak ada yang ngelola. Bahkan nggak ada figur-figur politik yang muncul, malah artis lah, influencer yang turun gitu. Nggak ada yang tokoh-tokoh politik malah menurut saya cuma ikutan datang mungkin dan kemudian orasi gitu dan lain-lain. Tapi sebenarnya bukan jadi master plan-nya gitu. Segala. Oke, luar biasa nih. Ini kita sangat menarik apa yang kita bicarakan pada hari ini, dan tentunya ini saya ucapkan terima kasih pada Bung Rey dan Bung Oyo. Tapi sebelum ini mungkin ada closing statement, silakan Bung Oyo. Peradaban itu dia hanya timbul karena sebuah interaksi yang dinamis antar masyarakat. Jadi jangan dikurangi interaksi atau dinamisasi di masyarakat yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai politik itu lebih berkuasa atas dinamika masyarakat itu. Biarkan masyarakat memberikan masukan, ditangkap oleh politik, diterjemahkan menjadi kebijakan. Politik adalah teman rakyat.
kita dipilih oleh 250.000 masyarakat di bilik suara, maka kita membawa perintah mereka. Bukan berbeda dengan mereka yang ada sebagai level dirjen itu kan dia muncul sebagai dirjen atas dasar satu surat dari satu orang di atasnya atau dua di atasnya. Jadi tidak ada legitimasi. Maka saya menghimbau kepada kawan-kawan yang ada di DPR, kembalilah untuk melihat konstituen, kepentingan masyarakat itu apa, bukan kepentingan kelompok. Parpol itu hanya sebagai wadah. Kita membawa isu-isu yang ada di masyarakat. Semoga Indonesia menjadi maju dengan kualifikasi dan kualitas anggota DPR yang akan datang. Terima kasih. Silakan Bung Rey, closing statement. Situasi kita udah jelas berbeda kan. Kalau November 2023, betapapun kencangnya isu nepotisme itu, Anda masih bisa menghadapinya dengan tenang. Karena apa gitu? Karena masyarakat Indonesia mungkin masih merasa, oke lah, Anda cukup baik 9 tahun, anak-anak Anda maju, oke, kita kasih gitu kan. Tapi kalau ternyata tidak ada batasnya, ya, rakyat Indonesia juga nggak bisa membiarkan. Jadi peristiwa kemarin itu memperlihatkan kepada kita, secinta-cinta mereka kepada pemimpin, mereka lebih cinta pada demokrasi. Dan itu nggak bisa diganggu gitu. Nah, oleh karena itulah, ini menurut saya alarm, khususnya kepada pemerintahan yang akan datang. Jangan sekali-kali ya, merobek, apalagi mengambil demokrasi yang sudah ditanamkan oleh era reformasi kemarin. Sebab tidak butuh waktu untuk masyarakat menolaknya. Hanya dalam jangka 1 malam, konsolidasi terjadi, ribuan masyarakat mendatangi DPR. Gitu. Mantap sekali. Terima kasih Bung Rey, Bung Ohio. Sobat Forum, itu tadi diskusi kita tentang kemarahan rakyat yang memang benar-benar orisinil. Ya. Jadi tidak ada yang kemudian merekayasa, melakukan kemudian mobilisasi dan lain-lain. Tapi ini memang dari rakyat, dan alhamdulillah saya bangga menjadi rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia masih mempunyai nalar yang waras, nalar yang cerdas, dan tahu mana yang benar. Merdeka, luar biasa. Mudah-mudahan sampai di episode berikutnya kita akan bicarakan hal-hal yang menarik lagi di PhD 4K. Podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak bersama saya, Pumpidah Hidayatullah. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.